Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini dalam pembahasan mengenai kecelakaan kerja. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai prosedur ketiga, ini ada hubungannya dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Pertama adalah definisi dulu. Apa itu kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tak terduga dan tidak dikehendaki yang mengganggu aktivitas pekerja pada saat bekerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pekerja maupun perusahaan. Kecelakaan kerja ini bisa diklasifikasikan menjadi 4 macam kecelakaan kerja, itu berdasarkan International Labour Organization atau ILO. Organisasi Buruh Internasional. Yang pertama adalah klasifikasi kecelakaan kerja menurut tipe kecelakaan, seperti orang jatuh, tertimpa, terbentur, terjepit, terkena radiasi, tersengat arus listrik, dan lain-lain. Klasifikasi yang kedua adalah kecelakaan kerja menurut benda, seperti mesin, alat angkat, dan sarana angkutan, perancah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah klasifikasi kecelakaan kerja menurut jenis luka-luka, retak, dislokasi, terkilir, gegar otak, luka dalam, sesak nafas, dan lain-lain. Yang terakhir adalah klasifikasi kecelakaan kerja menurut lokasi luka, apakah di kepala, leher, badan, tangan, tungkai, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama, tentu saja harus diterapkan sistem manajemen kesehatan kerja yang baik di perusahaan itu. Nah, tujuannya adalah tentu saja agar karyawan merasa aman dan nyaman selama melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, tentu saja identifikasi potensi bahaya dan pengukuran risiko kecelakaan kerja. Nanti akan memberi petunjuk bagaimana sumber atau faktor bahaya kecelakaan yang mungkin akan terjadi sehingga bisa diantisipasi. Kemudian pengujian dan pemantauan lingkungan kerja. Untuk apa sih manfaatnya? Yang pertama tentu saja untuk mengetahui tingkat pencahayaan. Nah, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada ruang kerja yang diperlukan untuk suatu pekerjaan sehingga bisa berjalan secara efektif. Tingkat pencahayaan yang dibutuhkan di area kerja sesuai dengan standar pencahayaan yang sudah diterapkan dilihat dari jenis pekerjaannya. Pengukuran pencahayaan dapat dilakukan dengan alat yang namanya lux meter. Yang kedua adalah mengetahui tekanan panas atau heat test di tempat kerja. Nah, tekanan panas ini adalah kombinasi suhu udara, kelembaban udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi di suatu tempat kerja. Bagaimana iklim kerja yang tidak nyaman dapat menurunkan produktivitas kerja. Suhu yang nyaman itu berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Suhu udara yang tinggi biasanya berkaitan dengan berbagai macam penyakit. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui bahan kimia. Nah, ini bahan kimia yang digunakan apa, kemudian yang kira-kira berbahaya apa, itu harus diketahui karena mau tidak mau nanti akan berhubungan dengan produktivitas kerja para karyawan. Nah, penanggulangan kecelakaan. Apa yang bisa dilakukan jika ada karyawan yang mengalami cedera? Atau misalnya ada musibah yang terjadi di tempat kerja itu, apa sih yang harus dilakukan? Nah, di sini ada beberapa kejadian yang bisa diantisipasi. Pertama adalah penanggulangan kebakaran, yaitu dengan cara menghilangkan sumber-sumber menyala di tempat terbuka seperti rokok yang menyala, kemudian nyala api, listrik, statis yang bisa menimbulkan percikan bunga api, gesekan benda yang akan menimbulkan panas dan percikan bunga api lainnya. Kemudian hindari awan debu, pemasangan ventilasi yang baik sehingga aliran debu bisa keluar dengan baik, menjaga lingkungan industri tetap bersih. Nah, kemudian penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir itu apa saja yang bisa dilakukan? Nah, buat hal ini itu biasanya berkaitan dengan persyaratan umum instalasi listrik tahun 2000 ya. Jadi ada aturannya lagi. Kemudian gunakan sekring sesuai dengan ukuran yang diperlukan dan gunakan kabel yang tentu saja berstandar keamanan baik.
ganti kabel yang sudah rusak atau memang perlu diganti, kemudian hindari percabangan sambungan rumah, kemudian hindari penggunaan percabangan pada setiap kontak, lakukan pengukuran kontinuitas penghantar, tahanan isolasi, dan pertanahan secara kontinu atau berkala, kemudian gunakan instalasi penyalur petir sesuai dengan standar. Nih, penanggulangan kecelakaan di dalam lift apa saja sih? Nah, yang pertama adalah pasang rambu-rambu dan petunjuk yang mudah dibaca. Kemudian, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti listriknya yang padam, kemudian kebakaran, gempa, itu apa saja sih yang harus dilakukan? Kemudian jangan memberikan muatan lift melebihi kapasitasnya. Kemudian jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift. Kemudian jangan merokok, membuang pantung rokok di dalam lift. Dan jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti. Nah, itu pintu lift juga. Ini sangat berbahaya ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Bahan berbahaya itu apa saja sih? Nah, bahan-bahan berbahaya adalah bahan yang selama pembuatannya, pengolahannya, pengangkutannya, penyimpanannya, penggunaannya dapat menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan korosi, kemudian mati lemas, keracunan, dan bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya atau menyebabkan kerusakan benda atau harta kekayaan. Seperti yang sudah kita bahas ya, tadi ada beberapa hal. Nah, sampai sini kalian paham? Ya, nanti kalau tidak paham silahkan bertanya ya. Nah, kalau sampai saat ini tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada beberapa simbol atau rambu-rambu kecelakaan kerja. Nah, jadi tidak perlu menggunakan selalu kata-kata, tapi juga dengan tanda-tanda ini orang sudah paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di sini ada beberapa tanda larangan ya. Jadi ini tujuannya tentu saja untuk menjamin keamanan dalam bekerja dan menghindari kecelakaan. Resiko kecelakaan karyawan sakit atau misalnya celaka ya, dan tentu saja menimbulkan kerugian. Nah, di sini juga ada ya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini karena tadi yang terakhir kita membahas mengenai bahan kimia atau zat yang berbahaya, kita perlu tahu apa saja sih bahan-bahan kimia yang biasanya digunakan di perusahaan dan perlu diketahui oleh karyawan. Nih, ada yang pertama adalah bahan-bahan eksplosif. Nah, di sini bahan eksplosif itu adalah bahan campuran tertentu. Ini tentu saja dengan contoh-contohnya juga biar nanti kalian lebih paham ya. Sini ada bahan-bahan yang mengoksidasi, apa saja sih? Nah, karena ini seperti oksigen. Nah, sehingga memicu kebakaran dan itu sangat berbahaya. Nah, ada bahan yang mudah terbakar nih, misalnya. Nah, itu ada titik bahaya tertentu yang bisa menimbulkan kebakaran. Kemudian bahan-bahan beracun apa saja sih di sini? Nah, bukan hanya beracun secara terhisap ya, tapi juga dia bisa menimbulkan gatal-gatal atau iritasi pada kulit. Kemudian bahan korosif itu apa saja? Ini seperti meliputi asam-asam alkali atau bahan-bahan kuat lainnya. Kemudian ada bahan-bahan radioaktif di sini. Contohnya seperti cat yang bersinar. Nah, materi kita cukup sampai di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kalian misalnya nanti tidak mengerti, bisa ditanyakan. Tapi kalau paham, alhamdulillah. Ya, mungkin pertemuan kita sampai sini anak-anakku sekalian. Semoga kalian paham, nanti dipelajari lagi. Kalau tidak mengerti, silahkan bertanya. Ya, pada kesempatan ini Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.